Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Ini informasi selanjutnya, ini berkaitan dengan mantan Kapolres Ngada, pemirsa, AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak. Petugas kepolisian pun langsung menahan tersangka di Rutan Barreskrim Polri pada hari ini. Ya, setelah proses penyidikan di Polres NTT, tersangka pencabulan AKBP Fajar Widyadharma Lukman diserahkan ke Barreskrim Polri. Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis sore tersangka juga dihadirkan dan sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye serta penutup mulut. Dalam keterangan pers, hasil penyelidikan polisi di sebuah hotel di Kupang, Nusa Tenggara Timur, polisi menemukan barang bukti berupa pakaian anak bercorang love pink dan sejumlah video porno. Tidak hanya itu, pemirsa, hasil tes urin tersangka ini dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis amfetamin dan metavitamin. Kategori pelanggaran yang dilakukan tersangka termasuk kategori berat. Tersangka akan dijerat pasal berlapis, pemirsa, tentang kekerasan seksual dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan masa kurungan maksimal 15 tahun dengan denda 1 miliar rupiah serta pemberhentian. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri, ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan, dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri, ex Kapolres Ngada Polda NTT, dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Terkait dengan peristiwa yang terjadi di Polda NTT, yaitu adanya satu peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani di Polda NTT. Adapun rangkaian yang bisa kami sampaikan, yang pertama, adanya informasi yang kami terima dari Divisi Hubinter pada tanggal 22 Januari 2025 yang diteruskan ke Polda NTT dan dilakukan penyelidikan dugaan kasus asusila seksual tersebut. Kemudian selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2025, Polda NTT melakukan rangkaian penyelidikan ke Hotel Kristal Kupang dengan menggali informasi dari beberapa staf Hotel Kristal serta pengecekan terhadap data hotel yang tertanggal 11 Juni 2024. Adapun beberapa alat bukti yang kami dapat dari saksi-saksi ada 9 orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis, kemudian barang bukti berupa satu baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video seksual sebanyak 8 video. Ya, kita akan langsung update informasinya, pemirsa, bersama dengan reporter kami Haidar Faisal yang saat ini berada di Barreskrim Polri. Selamat malam, Faisal. Seperti apa informasi terbaru dari konferensi pers yang tadi sudah diberikan oleh pihak kepolisian mengenai penetapan tersangka dari ex Kapolres yang saat ini terlibat dalam kasus pelecehan seksual?
Baik, Tiara dan juga pemirsa, terkait dengan perkembangan kasus asusila yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur. Memang tadi pihak Kepolisian Republik Indonesia melalui Divisi Humas Polri-nya ini menggelar konferensi pers, di mana di konferensi pers sendiri dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hubungan Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Truno Yudo bersama dengan jajaran lainnya, seperti tadi ada pihak dari Div Propam, ada juga dari Dirtipidum Polda NTT, ada juga dari Ditsiber, serta juga sejumlah pihak eksternal lainnya seperti Kompolnas, lalu juga ada dari pihak perwakilan Kementerian Sosial dan juga KPAI tentunya. Dan tadi memang di dalam konferensi pers seperti yang disampaikan di paket berita sebelumnya bahwa tersangka dihadirkan secara langsung. AKBP Fajar tadi hadir di hadapan media dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Dan memang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Div Propam Polri, dinyatakan bahwa perkara ini naik dari tahapan penyelidikan menjadi penyidikan, dan juga AKBP Fajar pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri. Nah, Tiara dan juga pemirsa, terkait dengan progres penyidikan sendiri tadi disampaikan juga oleh Brigjen Pol Truno Yudo dalam konferensi persnya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan juga 16 orang saksi, ditemukan fakta baru bahwa ternyata korban yang menjadi korban dari AKBP Fajar ini, mantan Kapolres ini, menjadi 4 orang. Diantaranya ialah 3 anak di bawah umur, yakni umur 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta 1 dewasa. Saat ini tentu Polri mengatakan bahwa akan terus bekerja secara profesional dan juga transparan dalam menangani kasus ini, serta memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan. Untuk sementara demikian, Tiara, kembali ke studio. Baik, Haidar Fasyal melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, berkaitan dengan hal ini pemirsa, kami akan langsung membahasnya bersama dengan kriminolog Mbak Hanifah Hasnah. Mbak Hanifah, terima kasih ya masih standby di Apa Kabar Indonesia Malam bersama kami. Iya, Mbak Tiara. Baik, ini kita berbicara mengenai kasus yang sangat keji begitu ya, bahkan menyeret seorang penegak hukum yang seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan hukum ini justru terlibat di dalamnya. Kalau dari kacamata kriminolog, apa yang sebenarnya terjadi? Ini miris banget ya, kalau sudah seperti ini kan berarti kepercayaan masyarakat akan semakin kurang gitu ya. Ini adalah salah satu resiko. Yang pertama adalah yang dilakukan adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di mana seorang yang berkuasa dan dipercaya dia bisa menegakkan hukum, dia justru bisa melakukan kejahatan, dan yang mirisnya lagi kepada anak-anak. Kemudian kepercayaan publik tadi menjadi menurun, dan sebetulnya resiko yang paling berat adalah selama ini ketika dia menjabat dan dia mengkonsumsi narkoba, apa yang ada di kepalanya? Bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang keluar dari mulutnya itu ya, atau dari kepalanya ketika seseorang pejabat atau seorang pimpinan itu mengkonsumsi narkoba itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu kejahatan yang luar biasa menurut saya, karena yang melakukan adalah orang yang seharusnya melindungi kita semua. Kejahatan luar biasa, tapi kalau ditinjau dari ilmu secara psikologis ini sebenarnya seperti apa, Mbak Hanifah? Karena kan ini ternyata korbannya tidak hanya anak-anak begitu ya, tetapi juga 1 orang dewasa. Ini Anda mengklasifikasikan seperti apa? Oke, saya justru lebih menyoroti kenapa korbannya adalah anak-anak. Berarti di situ kan ada gangguan kejiwaan. Kita harus ngetes dulu ya, walaupun ini kan yang menilai adalah orang awam gitu ya, secara keilmuan kriminologi, bukan psikolog atau psikiater gitu ya. Tetapi pada dasarnya seorang dewasa itu tidak akan tertarik kepada anak-anak, justru ingin melindungi. Tetapi ketika dia ingin melecehkan, berarti kan ada gangguan. Jadi yang pertama kali yang membuat dia melakukan adalah ada gangguan kejiwaan tadi itu. Kemungkinan ada pedofil. Nah, ketika dia seorang pedofil dan dia seorang pemimpin, berarti berbahayalah gitu ya. Ini baru 3 yang ketahuan, kita nggak tahu berapa orang lagi gitu ya. Nah, ini juga baru yang ketahuan adalah si Kapolresnya. Kita nggak tahu berapa orang pula yang sudah terjerat atau bersama-sama memiliki gangguan mental tersebut. Yang kedua, secara struktural tadi itu, ketika seseorang yang dianggap sudah memiliki kekuasaan harusnya kan tidak melakukan hal itu. Ini kan membuat masyarakat semakin tidak percaya terhadap institusi Polri. Nah, yang terakhir adalah ini adalah anak-anak dan mereka berbayar gitu ya. Dia mencari di micet, berarti kan ada perdagangan anak di situ. Nah, ketika ini perdagangan anak, berarti kan ini dampaknya jangka panjang secara psikologis. Jadi bukan hanya secara psikologis oleh pelaku, yang dirasakan oleh pelaku, tapi bagaimana
dampak psikologis anak-anak, 3 anak ini yang menjadi korban. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Mungkin kalau menyoroti usia-usianya ya Mbak, tadi kan disebutkan kurang lebih ada yang 16 tahun, 13 tahun, bahkan ada yang di bawah 10 tahun. Ini seperti apa dan kemudian ini bagaimana bisa satu orang dewasa yang sebenarnya tidak mengenal mereka ya, informasinya ini bisa menarik perhatian mereka sehingga mereka mau melakukan hal tersebut. Tapi mohon maaf dijawab nanti Mbak Anifa, kami akan kembali sesaat lagi pemirsa usai jeda berikut ini. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Mbak Iva, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sempat terpotong bahwa ini kalau dilihat dari usianya ada 6 tahun, 13 tahun, 16 tahun, bahkan di atas 17 tahun begitu ya. Cara-cara apa yang kemudian ini digunakan sehingga penegak hukum yang seharusnya dipercaya ini bisa melakukan aksi yang begitu bejat, begitu biadab yang kita semua bahkan nggak nyangka gitu ya. Oke. Kita bisa melihat begini, bisa jadi si anak-anak ini korbannya yang tentunya sudah remaja ya, yang sudah remaja ini mengetahui siapa yang akan menjadi pelakunya gitu ya. Saya nggak tahu nih kalimat paling bagus apa. Kalau yang anak kecil kan nggak tahu ya. Bisa jadi mereka justru bangga ketika yang mencari dia adalah pejabat gitu. Kan bisa jadi seperti itu kan. Yang harapan anak-anak zaman sekarang kan seperti itu ya. Gimana caranya menjerat orang yang punya jabatan atau kebanggaan menjadi kebanggaan tertentu. Tapi ada kemungkinan karena dia menggunakan kekuasaan sehingga dia mudah sekali mencari anak-anak seperti itu. Jadi yang perlu kita ketahui adalah kenapa dia menjerat anak-anak muda. Jangan-jangan karena dia mengalami eskalasi dalam tontonan pornografi itu. Karena yang sama-sama kita ketahui bahaya pornografi itu kan luar biasa. Ini sedang dialami oleh orang dewasa yang seharusnya prefrontal cortexnya itu sudah jalan. Yaitu bagian di kepala di atas pelipis ini yang mengetahui bagaimana dia mempertahankan moralnya. Ketika ini tidak bisa dipertahankan berarti kan secara moral dia salah gitu ya. Siapa tahu dia sebetulnya fetisnya adalah ke anak-anak gitu. Karena kalau dilihat dari pandangan-pandangan normal, nggak mungkin seorang dewasa itu tega melakukan hal ini kepada anak-anak yang berusia 6 tahun. Yang mungkin cocoknya jadi ponakannya atau anaknya sendiri. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana pornografi ini sangat mempengaruhi moralitas orang dewasa pula. Oke, baik. Tapi kalau melihat dari bagaimana pelaku melakukan hal ini begitu ya, apalagi kalau kita berbicara mengenai institusi kepolisian ini kan cukup ketat begitu ya. Kalau kita melihat level dari pelaku sudah AKBP begitu, bawahan-bawahan ini pasti banyak. Mengapa tidak ketahuan dari dulu gitu ya? Apakah pelaku ini bisa dikatakan memang sebegitu lihainya melakukan hal ini? Sehingga bisa tertutup begitu atau memang ada apa ya semacam upaya untuk menutupi hal yang kemudian dilakukan oleh atasannya. Oke, baik. Sebelum masuk ke kepolisian pasti ada screening tertentu, ada tes-tes tertentu, ada ujian-ujian psikologis yang menentukan dia itu sehat jasmani dan rohani dan mentalnya juga normal gitu ya. Nah ketika ini terjadi bisa jadi memang di pertengahannya itu baru muncul itu dan karena ada kekuasaan dia jadi bisa melakukan hal ini. Lalu seperti yang Mbak Tiara tadi sampaikan, ini kan sudah di level tinggi, apakah tidak ketahuan? Bisa jadi memang tidak ketahuan, karena dia pintarnya dia memanipulasi kekurangannya tadi. Bisa jadi anak buahnya tahu, tapi karena ini seorang atasan, jadi berusaha menutupi bersama-sama. Ini kan berarti kejahatan terstruktur kan, karena ditutupi oleh orang di sekitarnya. Nah ini yang membuat sangat-sangat bahaya ketika sebuah kejahatan dilakukan oleh seorang pimpinan. Baik, dampaknya akan seperti apa Mbak? Kalau Mbak Iva tadi kan sudah menjelaskan bahwa anak-anak yang kemudian ini diberikan tontonan video porno begitu ya, apalagi ini mungkin kita tidak tahu korbannya bisa jadi lebih dari yang kita ketahui sekarang. Betul. Ini seperti apa? Sebetulnya begini, ketika dia juga seorang pemimpin dan dia itu kecanduan pornografi, lalu bagaimana ketika dia mendapati ada kasus tentang pornografi? Dia pasti tidak akan bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang baik karena dia juga pengguna. Gitu. Jadi yang paling bahaya sebetulnya itu gitu ya. Kita nggak tahu korban-korban yang lain seperti apa. Bahkan apakah si bapak ini atau si pelaku ini menormalisasi perilaku seperti ini kepada para anggotanya. Oke, baik Mbak Iva, terima kasih banyak. Tentu kita harapkan sama-sama bahwa kejadian serupa ini tidak terjadi lagi dan penegak hukum bisa menjalankan tugas yang sebenar-benarnya begitu ya. Karena kepada siapa lagi rakyat ini akan percaya untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa jika memang mereka yang dipercaya aja ini terlibat dalam kasus-kasus serupa begitu ya. Terima kasih banyak Mbak Iva. Sama-sama Mbak Tiara. Atas waktu dan juga perspektifnya yang sudah diberikan kepada kami.